Sumpah cuy, gue malu ya. Sumpah jujur aja gue malu. Sebagai warga Indonesia malu saya cuy. Malu banget gue cuy. Karena saya sudah berprasangka buruk di awalnya tadi cuy. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Sudah berapa hari ya kita nggak membuat video, dikarenakan ya korang lihat sendiri cuy, sekarang udah berubah gitu ya. Saya buat renovasi studio lagi di kampung cuy ya. Dan aduh, kok ini kelihatan sini, bodoh amat lah cuy ya. Begini cuy, saya nggak tahu, tiba-tiba aja saya ingin membuat video ini cuy. Saya merasa begini cuy, karena saya kan konten yang ada di channel NDTK itu selalu membahas tentang Indonesia dan Malaysia. Dan yang lagi rame sekarang cuy adalah ada salah satu channel yang telah memparodikan lagu Indonesia Raya ya, lagu kebangsaan. Dan di sini saya benar-benar kosong cuy, nggak tahu sama sekali cuy. Saya dapat informasi ini dari teman-teman kita di Instagram ya. Kemarin malam ya, waktu selesai acara tahun baru gitu, bakar-bakar ikan. Terus ada yang berkomentar gitu, "Bang, kok nggak membahas tentang ini gitu ya. Bang, tolong saya ingin tahu bagaimana tanggapan abang tentang video yang lagi viral atau kasus yang benar-benar lagi menggemparkan Indonesia dan Malaysia ini cuy." Nah itu yang membuat saya itu, aduh, ada apa ya nih ya, memparodikan lagu Indonesia itu dengan tidak baik gitu ya. Tapi saya belum lihat cuy. Di sini saya cari tahu dulu cuy ya, parodi lagu Indonesia Raya. Parodi lagu Indonesia Raya. Nah di sini banyak banget cuy. Saya sudah buka ya tadi. Di sini banyak banget masalahnya cuy. Udah masuk di berita malahan. Oh ini di sini saya ada mungkin ini diupload ulang cuy ya. Mungkin diupload ulang. Tapi saya nggak mau tunjukkan ke korang ya. Takutnya lagu ini benar-benar benar-benar tidak baik. Jadi saya akan mendengarkannya sendiri cuy ya. Nanti video ini saya skip aja cuy. Oke? Saya lihat dulu cuy. Oke. Gila sih ya. Gila, saya tiba-tiba emosi banget cuy. Gila. Sumpah masih merinding gue cuy. Kok bisa gitu ya? Kata-katanya kasar banget cuy. Kata-katanya kasar banget. Saya harap korang sudah melihat video ini, sudah mendengarkan lagunya, dan kalau didengar dari cara cakap atau ini kan logat Malaysia cuy ya. Tanpa banyak basa-basi lagi cuy ya, saya penasaran banget ini. Saya pengen tahu yang buat siapa cuy. Dulu. Oke, ini ada dari berita cuy. Saya cari berita dulu cuy ya. Saya cari berita. Kemarin malam kayaknya teman kita mengirimkan saya WhatsApp di TV One ya. Tunggu dulu, saya cari di TV One cuy. Ini dia cuy. Nah ini saya akan rekam sedikit cuy ya. Tapi nggak nggak semuanya, takutnya kena ini cuy, kena klaim kita, karena ini TV ya. Oke, kita buka dulu videonya. Aduh, gila sih. Gua kayak emosi banget gua cuy. 3, 2, 1. Pemirsa, pihak kepolisian Malaysia telah menangkap seorang tersangka pembuat video pelecehan lagu Indonesia Raya yang ternyata merupakan warga negara Indonesia. Oh ini benar deh. Raya yang ternyata merupakan warga negara Indonesia. Tunggu cuy, saya udah awalnya saya nggak gila sih. Awalnya saya nggak mengira cuy. Ini yang ternyata yang membuat ini warga Indonesia. Kampret benar ya. Pihak kepolisian Malaysia kemarin menetapkan status tersangka kepada seorang WNI yang berdomisili di Sabah. Oke.
Pria Di Sabah ya. diduga sebagai pelaku pembuat video pelecehan lagu Indonesia Raya. Dari keterangan pihak kepolisian setempat, WNI tersebut berusia 40 tahun dan 40 tahun cuy. 40 tahun cuy. Apa yang ada di pikiran dia cuy? Ini jelas-jelas provokator. Gila sih. 40 tahun cuy. berprofesi sebagai buruh. Polisi Malaysia juga sudah menyampaikan informasi ini kepada Polri. Kepala Polisi Malaysia mengatakan akan membawa tersangka ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Gila. Tunggu cuy, saya cari yang ini kan dari TV One, cari berita yang lain lah. Umur 40 tahun cuy. Biasanya saya lihat kalau berita tuh di ini cuy. Kompas mana Kompas? Tunggu dulu cuy ya. Pelaku parodi Indonesia Raya pakai nama samaran. Oke. Ini aja kita buka dulu cuy ya. Oke. Nah ini videonya cuy. Saya sudah tengok tadi ini cuy, tapi lokasinya Malaysia cuy. Tapi bukan ini cuy ya, bukan video ini. Maksudnya bukan channel itu. Nama samaran yang digunakan. Oke. Itu lambang Garuda diganti jadi ayam cuy. Terus ada bangsat banget ya. Karena ini si NJ ini adalah ada tinggal di Sabah, Malaysia, kemudian dia juga ada pertemanan di dunia maya ini ya oleh seorang laki-laki. Oh, ini pelakunya ada berapa sih? Yang tadi malam diamankan ya atau ditangkap ya, karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik. Ini di Cianjur lagi, gimana sih nih? Berbaris krim gitu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. 16 tahun cuy. Jadi 40 tahun dengan 16 tahun. Di Cianjur ya, what? Duanya di bawah umur ini. Di bawah umur cuy, 16 tahun. MDF ini nama asli, tetapi di dunia maya itu namanya adalah Faiz Rahman Simalungun ini. Faiz Rahman Simalungun di dunia maya namanya dia. Oke, berarti dia udah kayak benar-benar merencanakan ini cuy ya. Tapi aslinya namanya adalah MDF. Gitu. Sampai diganti namanya cuy. Orang kalau melihat dengan nama itu kan berarti marga di Sumatera Utara. Iya, kayak dari Medan kalau nggak salah cuy ya. Marga ini cuy. Gila ya. Ternyata dia adalah orang Cianjur. Ternyata orang Cianjur. Kita tangkap di rumahnya dan dia adalah kelas 3 SMP ya di Cianjur. Kelas 3 SMP cuy. Tapi yang 40 tahun itu apanya gitu ya? Keluarga ke? Itu di sana. Kemudian yang bersangkutan si MDF ini kita bawa ke Baris Krim, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Tunggu cuy, kalo di bawah umur yang 40 tahun mana gitu? Wah ini nih. Ini kayaknya ya, bagus ini. Dua pelaku, oke, dua pelaku ya. Ini kok kualitasnya gini banget. Oke. Ini kok
Ini kok 11 tahun lagi cuy. Yang ini yang mana sih benar ini? Yang sama ini tinggal di Malaysia, melakukan aksinya dengan seorang remaja lain berinisial MDF. Ini kok jadi pusing cuy. Tadi TV One membahas usianya 40 tahun dan sebagai buruh, nggak tahu itu buruh bangunan atau pokoknya intinya buruh cuy. Dan di sini lagi saya melihat video dari Kompas TV. Aduh, ini kok nggak konsisten gitu ya. Yang mana sih sebenarnya di bawah umur cuy ya? 16 tahun dengan 11 tahun. Yang 11 tahun duduk di Sabah, Malaysia, tapi warga Indonesia, dan yang umur 16 tahun itu berada di Cianjur, Indonesia ya. Kok aku jadi pusing sih ini. Gila cuy. Awalnya cuy ya, saya jujur aja cuy ya, awalnya saya beranggapan wah gila sih ini kok bikin kasus di awal-awal kita memasuki tahun baru gitu ya. Dan ternyata setelah melihat informasi yang sebenarnya bukan warga Malaysia cuy, saya nggak nyangka aja cuy, anak yang seumuran seperti itu kok bisa melakukan hal seperti itu cuy. Sampai niat banget menurut saya cuy ya. Namanya aja diganti gitu ya, nama diganti, apalagi akunnya juga bawa-bawa nama Malaysia gitu ya. Jadi kita seakan-akan sebagai warga Indonesia itu berprasangka Malaysia lah yang membuat video ini cuy, karena dari cara dia menyanyikannya itu kan menggunakan bahasa Malaysia. Sumpah cuy, gue malu ya. Sumpah jujur aja gue malu sebagai warga Indonesia, malu saya cuy. Malu banget gue cuy. Karena saya sudah berprasangka buruk di awalnya tadi cuy. Kok bisa setega-teganya Malaysia melakukan ini kepada negara saya gitu ya. Dan ternyata oh my god. Ini maksudnya apa bocah-bocah ini? Itu yang saya selalu bahas tentang Indonesia dan Malaysia itu. Itu yang berkomentar sebenarnya kalau ada kasus macam itu yang buat masalah ini tuh tambah besar, itu adalah bocah-bocah cuy. Kalau yang seumuran saya, tapi yang tadi itu 40 tahun itu kok penasaran gitu. Yang mana sih sebenarnya yang benar cuy? Di sini kan pelakunya ada dua, di Indonesia satu, di Sabah satu, tapi warga Indonesia semua. Tapi kok di TV One mengatakan 40 tahun sebagai buruh gitu ya. Jadi kalau kurang tahu bisa bantu saya, bisa komentar di bawah cuy ya, supaya saya juga lebih tahu. Ini saya betul-betul blank cuy ya. Saya betul-betul nggak tahu sama sekali awalnya cuy ya. Saya mendapat informasi ini sudah agak penasaran semalam cuy, tapi saya tahan gitu ya untuk membuat video ini. Masa sih seorang Andy yang membahas konten tentang Indonesia dan Malaysia itu nggak membahas hal ini gitu ya? Itu kan nggak fair gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang ingin mendengarkan apa tanggapan saya cuy. Dan ya tanggapan saya ya, awalnya sih saya mendengar ini tuh biasa-biasa aja cuy ya. Ya walaupun saya penasaran, tapi saya berpikir ini kayaknya provokasi gitu cuy ya. Tapi setelah melihat videonya tadi, video lagu itu, kok saya tiba-tiba wah, dia pakai bahasa Malaysia cuy. Nah itu yang membuat saya itu agak agak timbul fitnah gitu ya. Dan setelah melihat berita yang sesungguhnya, ya walaupun saya nggak tahu di sini yang pembuatnya ini ada 3 ke 2 ke 1 ke saya nggak tahu cuy, tapi intinya ada bocah di dalam ini cuy. Dan saya menyimpulkannya sekali lagi cuy, semua kasus-kasus yang membuat Indonesia dan Malaysia berseteru itu kebanyakan dari bocah cuy.
Korang harus tahu itu cuy. Jadi kita yang sudah seumuran 30, 40 itu tidak lagi memikirkan hal-hal macam itu cuy. Kita itu cinta damai, sesama Islam lagi cuy, sama-sama Melayu cuy. Korang lihat muka saya sama, apalagi gitu ya. Mungkin itu aja cuy ya, mungkin itu ya. Saya kayak kehabisan kata-kata gitu ya. Saya nggak nyangka gitu. Saya ada timbul fitnah lah, ada timbul cerita gua cuy. Gila ini bocah. Bisa-bisanya bocah melakukan hal ini cuy. Gila nggak tuh cuy, gila nggak? Oke, mungkin itu aja cuy ya. Dan saya sempat tadi berpikiran sempat timbul fitnah gitu ya. Tapi setelah melihat yang sebenarnya barulah saya pahami cuy. Dan saya yakin banget 90% Malaysia, warga di Malaysia itu karakternya itu beda dengan yang ada di Indonesia cuy. Sumpah, saya kenapa tertarik membuat konten itu karena itu cuy. Saya tertarik dengan cara orang Malaysia menanggapi sesuatu, semua dengan positif, tidak menggunakan negatifnya. Itu yang saya suka dari netizen yang ada di Malaysia cuy. Kalau ada yang salah lagi atau cara saya, intinya ada yang ganjil dari video ini, korang bisa komentar di bawah cuy. Saya juga pengen tahu kesimpulan korang seperti apa tentang video ini. Oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Dan thank you next. Bye.